Oke, hari ini kita belajar tentang apa, teman-teman? Ada yang tahu? Tentang materi apa? Pendapatan perusahaan. Iya, pendapatan perusahaan apa? Konstruksi. Iya. Yang lain? Ada yang tahu materi hari ini apa? Berarti belum dibaca ya materinya ya. Oke. Baik, ya. Malam ini kita belajar tentang pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi. Oke. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa perusahaan konstruksi ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ya. Jasa, terus kemudian bisa juga dalam bentuk pengadaan barang seperti itu ya. Terus bisa juga dalam bentuk penyewaan alat-alat berat gitu. Terus bisa juga dalam bentuk jual beli aktiva ya. Jadi banyak sih ya, ada apa namanya, jasa pelaksana ya kan, terus jasa perencana ya kan, di dalam undang-undang perpajakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ya di dalam akuntansi ya, di dalam akuntansi itu diatur di dalam PSAK ya. Nah ini ya, sebentar, saya belum jelasin ini dulu deh, tunggu ya. Jadi kalau tadi ya saya bilang bahwa usaha jasa konstruksi itu adalah usaha yang memberikan jasa perencana ya, terus bisa juga pengawas proyek ya, terus kemudian ada pelaksana ya, manajemen konstruksi ya, serta pelaksana pekerjaan konstruksi untuk bangunan atau struktur ya, terus utilitas bangunan, fasilitas industri serta bentuk fisik lainnya. Nah, jasa konstruksi ya tadi merupakan jenis usaha atau kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan. Ya, dalam menunjang pembangunan untuk sarana dan prasarana pemerintah atau swasta yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial dalam pembangunan nasional. Nah, umumnya jasa konstruksi ini berhubungan dengan proyek bangunan gedung, ya, perumahan, fasilitas industri migas, misalkan gitu ya, bisa gudang atau pabrik, terus pembangunan infrastruktur, misalnya itu seperti jalan raya, jembatan, ya, jalan tol, terus kemudian jalan layang, terowongan, rel kereta api, pelabuhan, terus bandara ya, bandar udara, atau fasilitas air bersih dan limbah, terus ada bendungan, dam, ada semacam kayak sanitasi, irigasi ya, jaringan distribusi minyak dan gas, jaringan telekomunikasi dan lain-lainnya. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan perusahaan jasa konstruksi. Nah, ini diatur juga nih jasa konstruksi ya, jenis usaha jasa konstruksi itu diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu tentang jasa konstruksi. Lalu ada di Peraturan Pemerintah RI ya Nomor 5 Tahun 2021 yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dijelaskan jenis usaha dan jasa konstruksinya. Ya, yang tadi meliputi jasa konsultasi konstruksi, terus kemudian pekerjaan konstruksi, ya, maupun pekerjaan konstruksi terintegrasi.
Nah, jadi setiap jenis usaha jasa konstruksi tersebut bisa dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau bisa juga Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing seperti itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perusahaan konstruksi atau jenis usaha jasa konstruksi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari konstruksi tadi kan pasti ada yang namanya penyerahan barang atau jasa. Nah, pada saat itu terjadi ya, maka ada sebuah pengakuan pendapatan ya. Ada sebuah pengakuan pendapatan yang harus diterima ya, yang harus diterima oleh perusahaan tersebut gitu. Ya, nah di dalam PSAK nomor 23 bahwa ya yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus bruto, manfaat ekonomi yang timbul dari sebuah aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Jika ada arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas bukan berasal dari kontribusi investor. Artinya apa? Oke, artinya adalah jadi kalau perusahaan memperoleh pendapatan, ya kan, nantinya kan akan dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi, ya biaya-biaya operasional yang terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, ketika pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, maka nanti akan muncul sebuah profit, ya, sebuah laba atau rugi. Nah, tergantung nanti kondisinya nih. Apakah perusahaan mengalami sebuah keuntungan ya atau mengalami sebuah kerugian. Nah, dari laba atau rugi tersebut itu nanti berpengaruhnya pada modal atau ekuitas. Ya, apabila perusahaan mengalami keuntungan atau adanya profit ya, maka sudah pasti perusahaan akan menambah ya. Jadi modalnya atau ekuitasnya itu akan bertambah. Seperti itu. Atau sebaliknya, apabila perusahaan mengalami sebuah kerugian ya, maka modal itu atau ekuitas itu akan mengalami sebuah penurunan. Gitu ya. Kalau investasi dari seorang pemilik, owner ya, atau investor itu betul menambah modal juga, tapi bukan disebut sebagai pendapatan ya. Kalau kontribusi dari investor atau kontribusi dari owner ya, betul akan menambah akan menambah modal sudah betul, tapi bukan dianggap sebagai pendapatan. Jadi adanya penambahan modal atau penanaman investasi kembali. Nah, itu bedanya ya antara pendapatan dengan penambahan modal seperti itu. Oke. Makanya di sini perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Di sini bukan berasal dari kontribusi investor. Karena kalau berasal dari kontribusi investor tadi saya bilang ya, dia betul memang akan menambah modal atau ada kenaikan di ekuitasnya, tapi tidak diakui sebagai pendapatan. Oke, hanya diakui sebagai modal saja atau ekuitas saja. Demikian ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, ini saya skip. Nah, ini pengakuan pendapatan ini dilihat dari jenis transaksinya. Oke, kita lihat dulu dari jenis transaksinya. Apa ini ya pengaruhnya gitu kan? Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa konstruksi ya bisa berupa melakukan penyerahan jasa, bisa juga melakukan penyerahan
barang, ya kan. Nah, misalkan gini, kalau dilihat transaksinya dari penjualan sebuah produk, ya produk ini kan pastikan diolah dulu, betul kan ya teman-teman ya? Diolah dulu dari dari bahan mentah ya, bahan baku mentah, terus menjadi barang setengah jadi dulu ya kan, atau barang dalam proses, terus baru menjadi barang jadi gitu kan, dan siap untuk dijual. Nah, barang yang diproduksi itu disimpan kan pasti oleh perusahaan di gudang. Nah, maka tercatat sebagai persediaan barang dagang. Nah, pada saat ada pembeli ya ingin membeli barang dagang, otomatis kan barang yang tadi diproduksi, ya kan, yang ada di gudang tadi yang sudah selesai diproduksi ya, yang ada di gudang tadi ya, atau disebut sebagai persediaan, itu keluarkan dari gudang kan, karena ada yang membeli gitu kan. Nah, di situ muncul namanya timbul sebuah pendapatan dari penjualan. Ada sales di situ, ada penjualan. Ya. Nah, barang keluar dari gudang kemudian diserahkan kepada customer, ya kan, kepada customer sejumlah transaksinya. Nah, pada saat sudah terjadi deal-dealan ya, terus kemudian customer sudah membayar, ya kan, sudah membayar, terus barang sudah diserahkan, ya kan, kepada customer, maka pada saat itulah dianggap sebagai waktu pengakuan pendapatan. Jadi dilihat dari tanggal penjualannya atau tanggal penyerahan barangnya, maksudnya seperti itu. Ya, pada saat pengakuan contohnya gini, misalkan dijual barang dagang gitu kan sebesar 1 juta gitu secara tunai. Oke, sekarang tanggal 1 Juli ya. 1 Juli 2022 dijual ya kan barang dagang senilai 1 juta secara tunai. Nah, di situ kan muncul sebuah transaksi kan, ada penjualan suatu barang atau produk, betul kan ya teman-teman? Betul nggak? Betul, Bu. Oke, baik. Nah, terus kemudian dari situ muncul namanya sebuah pendapatan. Betul apa salah? Betul, Ibu. Ya, nah benar kan? Ada sebuah pendapatan. Pendapatannya secara apa tadi? Dijualnya secara apa? Secara tunai, Bu. Betul. Nah, berarti tanggal berapa kita membuat jurnalnya atas transaksi tadi? Tanggal 1 Juli 2022. Iya, betul. Nah, berarti jurnalnya apa yang kita debit dan apa yang kita kredit? Yang didebitkan. Debitnya? Ada jualan. Iya, betul sekali. Debitnya kas bertambah, betul kan? Kas bertambah di debit. Terus kemudian karena ada barang yang dijual, maka kreditnya adalah penjualan. Oke, berapa? Sejumlah berapa? 1 juta tadi. Gitu ya, teman-teman maksudnya. Nah, itu yang dimaksud dengan penjualan produk dari persediaan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bagaimana pada saat belajar dasar-dasar akuntansi di bab apa namanya perusahaan dagang, ya, siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, nah tadi dagang. Nah sekarang kita masuk ke jasa nih ya. Yang kedua adalah jenis transaksi pemberian jasa, ya. Nah untuk jasa ini juga sama ya, kurang lebihnya pada saat terjadi penyerahan jasa, ya kan, pada saat klien menginginkan jasa gitu kan, nah itu kan sudah terjadi sebuah pendapatan. Nah, biasanya jasa ini contoh saja lah tadi jasa konstruksi untuk perencana kan desain ya, dia kayak arsitektur gitu, mendesain sebuah
bangunan misalkan gitu ya, buat gedung ya kan. Oke, berapa itu jasanya untuk arsitektur tersebut? Anggap aja misalkan 100 juta gitu untuk satu kali desain ya. Nah, ada fee-nya dong 100 juta tadi kan. Jadi misalkan gini, diterima ya pendapatan jasa atas ya kan desain bangunan gitu kan kepada PT ABC sebesar ya kan dengan fee sebesar 100 juta. Nah, artinya pada saat jasa tersebut sudah selesai dilaksanakan ya kan, sudah bisa ditagih tuh. Misalkan gini, kalau jasa ini bisa melalui beberapa tahap gitu kan ya teman-teman. Misalkan di awal sebagai tanda jadi aja fee-nya minta 25% gitu. Oke, 25% di awal. Nah, terus pada saat progres penyelesaian, anggap aja lah di tahap yang kedua atau di termin yang kedua, pada saat progres penyelesaiannya itu sudah 75% misalkan. Kalau 100 juta, 25%-nya berapa tuh teman-teman? 25 juta, Bu. Oke, nah berarti kan di awal ada DP sebesar 25 juta. Nah, kalau dari 100 juta, 75%-nya dari mana? Berapa rupiah? 75 juta kan? Betul nggak? 5. Ya kan? Kalau 75% dari 100 juta berarti 75 juta. Nah, di awal kan udah dibayar 25 juta, betul kan? Nah, berarti sisanya 75 dikurang 25, berarti 50 juta. Ini yang tahapan kedua. Nah, tahapan ketiga adalah pada saat desain itu selesai. Ya, pada saat desain itu selesai 100% sudah oke. Kalau desain pasti kan mengalami sebuah revisi ya teman-teman, misalkan revisi 2 kali atau 3 kali gitu kan. Nah, pada saat selesai sudah 100%, desainnya udah jadi, udah setuju, udah oke gitu kan. Nah, baru pelunasannya. Nah, tadi di awal udah dibayar 25 juta, ya kan? Tahap kedua udah dibayar 50 juta, berarti sudah 75 kan? Nah, berarti sisanya adalah 25 juta di akhir. Nah, itu pada saat waktu pengakuan pendapatannya. Jadi mengalami 4 jurnal ya. Yang pertama ada piutang usaha pada pendapatan jasa. Gitu kan? Ada piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 100 juta. Karena kan tadi deal-nya untuk desain itu 100 juta kan. Nah, terus jurnal yang kedua, tahapan yang pertama, itu kan sebagai DP tadi, sebesar 25%. Berarti jurnalnya untuk tahapan pertama ya pembayaran, tahapan pertama fee-nya, kas atau bank ya pada piutang usaha sebesar 25 juta. Nah, nanti tahap kedua juga sama jurnalnya, kas atau bank ya pada piutang usaha sebesar 50 juta. Tahap ketiga ya, kas atau bank pada piutang usaha sebesar 25 juta. Nah, itu contoh dari pemberian jasa. Nah, itu kalau jasanya dilakukan melalui 3 tahap pembayarannya atau 3 tahap penagihannya. Fee-nya dibayar 3 kali, maksudnya seperti itu ya. Oke, itu contohnya. Oke, tapi Bu, kalau misalkan fee-nya dibayar di akhir pada saat kontrak selesai, misalnya pada saat desain selesai, boleh Bu? Boleh, ya kan nggak apa-apa. Berarti perusahaan membuat 2 jurnal ya waktu pengakuan pendapatannya. Ya, yang pertama tadi di awal buat piutang usaha pada pendapatan jasa desain tadi. Nah, terus ternyata ini tanggal 1 Juli misalkan ya. Oh, ternyata desainnya selesai ya kan? Itu di akhir Juli
yaitu tanggal 31 Juli, misalkan gitu. Nah, di akhir Juli tanggal 31 Juli itu ya, jurnalnya adalah kas atau bank pada apa? Piutang, Bu. Iya, pada piutang. Berapa? 100 juta. Begitu, teman-teman. Contohnya ya. Nah, jadi untuk pemberian jasa ini bisa dilakukan misalkan tergantung progres penyelesaian tadi ya, progres penyelesaian project ya. Terus bisa juga dibayar pada saat proyek itu selesai, kontrak itu selesai gitu. Ya, teman-teman kurang lebih seperti itu. Nanti lengkapnya ada di contoh di slide berikutnya. Nah, terus yang ketiga, yaitu transaksi misalkan penggunaan aktiva. Nah, ini tadi yang saya bilang, perusahaan konstruksi pasti dia memiliki alat-alat berat ya, entah itu kendaraan ya, seperti eskavator tuh yang untuk mengeruk tanah ya. Terus bisa juga yang untuk menghaluskan jalan itu, atau buat yang ngangkut barang seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dia disewakan tuh gitu, disewakan, atau bisa juga misalkan dia punya apa namanya, deposito ya, kan ada bunganya ya kan, atau dia misalkan ada apa namanya, menciptakan sebuah karya kan nanti dapat royalti gitu kan, dan lain sebagainya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini pengakuan waktu pengakuan pendapatannya ini digunakan pada saat aset itu digunakan ya, seperti itu maksudnya, atau pada saat waktu-waktu tertentu ya kan, pada saat aset itu digunakan. Oke, contohnya tadi misalkan gini, PT ABC ya kan menyewa eskavator untuk 1 tahun misalkan dia sewanya sebesar kepada PT ABA gitu kan. Nah, terus misalkan dia sewanya 1 tahun itu 12 juta ya teman-teman. Nah, berarti 12 juta itu untuk 1 tahun, 1 bulannya adalah 1 juta. Betul kan ya, teman-teman? Nah, pertama, dari pendapatan sewa tadi ya, pendapatan sewa atas mesin eskavator itu, jurnal yang dibuat oleh si PT ABA pada saat penerimaan ya, penerimaan uang sewa tersebut atau pendapatan sewa tersebut, apa yang di debit dan apa yang dikredit, teman-teman. Ingat sewanya untuk 1 tahun tadi. Berarti apa yang bertambah? Sewa dibayar di muka. Iya, debitnya apa dulu? Kalau ada uang masuk berarti apa yang bertambah? Bukan pada sewa dibayar di muka. Bukan sewa dibayar di muka, kan si PT ABA menerima uang, Neng. Iya ya. Iya. Berarti sewa diterima. Iya, Sewa diterima di muka. Ya. Berarti debitnya betul tadi kas atau bank ya kan? Kreditnya baru sewa diterima di muka. Karena PT ABA menerima pendapatan sewa dari PT ABC. Ya kan, pendapatan sewa atas eskavator yang disewakan kepada PT ABC. Nah, jadi jurnal PT ABA ya kan pada saat menerima pendapatan sewa itu adalah kas atau bank ya, debitnya, kreditnya adalah sewa diterima di muka. Berapa jumlahnya tadi 1 tahun? 12 juta, Bu. Iya, 12 juta. Nah, nanti setiap akhir periode ya, setiap akhir periode harus dilakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian. Nah, jadi kalau kita buat
jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya seperti apa? Debitnya apa dulu? Debitnya apa dulu, teman-teman? Sewa diterima di muka apa ada beban bukan Bu? Atau terbalik ya? Bukan beban. Ini kan berkaitan dengan pendapatan. Tadi udah benar debitnya sewa diterima di muka. Kreditnya berarti bukan beban, Neng. Bukan biaya dibayar di muka. Bukan sewa dibayar di muka. Ini kan sewa diterima di muka. Kalau ada sewa tadi, berarti kreditnya adalah pendapatan sewa. Bukan biaya ya. Biaya bertambah itu kan di debit. Atau beban itu bertambah di debit. Nah, tapi kalau atas sewa diterima di muka ini ya, maka adjustment-nya, debitnya tadi ya, sewa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar berapa? 1 bulan pertama. 1 juta. Iya, betul. 1 juta. Atau 1/12 dikali 12 juta. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, kita belajar mengulang lagi nih tentang akuntansi dasarnya. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir, yaitu adalah penjualan aktiva selain persediaan. Nah, jadi gini, yang tadi misalkan perusahaan konstruksi, dia menyewakan alat berat, kemudian karena eskavatornya udah berumur, ya kan, terus ada yang seri terbaru, rencananya dia ingin tukar tambah, misalkan gitu. Dia ingin jual dulu yang lama, ya kan, nanti tinggal nambah sisanya berapa untuk menggantikan yang baru, misalkan seperti itu ya, ditukar misalkan. Nah, penjualan aktiva itu nanti kan kita lihat berapa sih dijual, ya kan, pada saat itu, terus berapa nilai sisa bukunya. Ya, karena gitu kan, karena ini adalah aktiva tetap, pasti setiap tahun kan memiliki penyusutan. Tergantung metodenya ya kan, apakah dia menggunakan garis lurus atau menggunakan saldo menurun gitu kan. Nah, anggap aja misalkan di tahun 2022 ya kan, ternyata nilai sisa bukunya adalah 80 juta misalkan gitu ya, nilai sisa bukunya 80 juta. Nah, terus kemudian eskavator itu dijual ya kan, masih laku tuh misalkan 100 juta. Dijual 100 juta, nilai sisa bukunya 80 juta, berarti di situ ada selisih. Ya enggak teman-teman? 100 dikurang 80 berarti selisihnya 20, ya kan? 20 juta. Ya. Nah, 20 juta ini berarti perusahaan mengalami laba atau rugi? Laba, Bu. Betul sekali. Kenapa laba? Karena perusahaan menjual eskavator itu di atas nilai sisa buku tadi, nilai bukunya di atas nilai buku. Nah, tapi pada saat perusahaan menjual di bawah nilai buku, nah berarti di situ ada sebuah loss ya, atau kerugian. Nah, jadi nanti dilihat ya, perusahaan ini menjual aktivanya di atas nilai buku atau di bawah nilai buku. Ya. Nah, artinya pada saat laba atau rugi tersebutlah nanti tinggal dilihat berapa sih selisihnya untuk tukar tambahnya. Taruhlah misalnya eskavator yang terbaru itu misalkan ya harganya misalkan 800 juta. Nah, karena tadi laku 100 juta, maka sisanya 900 juta harus dikeluarkan dari kas. Nah, jadi nanti pada saat tukar tambah ini dilihat apakah menggunakan sistem leasing ya kan, atau menggunakan kas gitu. Kalau dari kas ya berarti nanti sisanya yang 900 juta, kas berkurang, otomatis kan aktiva akan bertambah. Nanti dibuat nilai penyusutan terbaru lagi sesuai dengan harga perolehannya. Tapi kalau menggunakan leasing, nah nanti dilihat
menggunakan metodenya ya. Pernah kita bahas ya tentang leasing itu, gitu ya teman-teman. Oke, nah nanti pada saat waktu pengakuan pendapatannya adalah dilihat dari tanggal penjualan atau pertukarannya. Oke, contohnya begitu tadi ya. Nah, jadi itulah bermacam-macam pengakuan pendapatan dari usaha konstruksi ya. Baik dari penjualan ya kan, pemberian jasa, terus penggunaan aktiva atau penjualan aktiva tetap. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya udah cerita tadi di awal ya. Nah, ini adalah metode ya, metode bahwa akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, ini contohnya. Kita asumsikan untuk yang long term construction, ya construction. Nah, jadi untuk akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang ini ya, ini ada dua metode. Ya, yang pertama adalah metode persentase penyelesaian. Nah, yang kedua adalah metode kontrak selesai. Tadi di awal udah saya singgung. Kalau metode persentase penyelesaian itu dilihat dari progresnya. Misalkan tahap 1 tadi 25%, tahap kedua misalkan 75%, tahap ketiga 100%. Jadi tergantung kontraknya, tergantung agreement antara kedua belah pihak. Makanya di sini harus ada yang namanya kesepakatan. Ya, ada MOU-nya, Memorandum of Understanding. Ada MOU nanti yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ya, mulai dari sistem pembayaran ya kan dilakukan berapa kali, berapa tahap. Terus kemudian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak ya kan. Apabila MOU ini sudah setuju, sudah disepakati, maka masing-masing membubuhi tanda tangan di atas meterai ya. Biar apa? Biar sah hitam di atas putih gitu. Ya. Nah, pada saat itulah kontrak terjadi antara kedua belah pihak ya kan, kemudian mulai dilakukan sebuah pengerjaan gitu kan sama pihak yang melakukan pemberian jasa tadi ya kan sudah mulai dilaksanakan. Nah, nanti prosesnya seperti apa dilihat sesuai dengan kesepakatan tadi ya, persentase penyelesaian maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua tadi ya metode kontrak selesai. Kalau metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotornya hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Nah, jadi maksudnya gini, kalau tadi persentase penyelesaian, labanya itu bisa dilihat ya, bisa diakui pada saat tahap pembayaran tadi. Yang pertama misalkan 25%, itu udah terlihat pendapatannya berapa, terus biayanya berapa nih ya, pendapatan dikurangi biaya, maka ketemu laba, betul kan? Ada gross profit-nya nanti atau laba kotornya. Nanti tahap kedua gitu juga, berapa nih pendapatannya dikurangi biaya yang terjadi pada saat itu ya, terus ketemu laba kotornya. Begitu pula dengan tahapan yang ketiga. Nah, tapi kalau metode kontrak selesai, misalkan tahun pertama, tahun kedua ya kan, itu nggak kelihatan laba kotornya, tapi kelihatannya baru nanti pada saat kontrak itu selesai. Gitu. Ya, baru terlihat, oh ternyata labanya sekian gitu. Nah, lengkapnya nih nanti ada di contoh di slide berikutnya ya. Oke. Nah, ini dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, jika estimasi kemajuan ke arah penyelesaian, pendapatan biaya secara layak dapat dipercaya. Dan seluruh kondisi berikut ada: 1. Kontrak secara jelas menetapkan enforceable right ya terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak. Ya. Nah, jadi di situ dijelaskan tuh di dalam kontraknya. Nah, terus kemudian ada pertimbangan yang akan diubah sewaktu-waktu atau setiap saat. Dan ada hal-hal yang terkait dengan pembayaran. Nah,
Yang pertimbangan akan diubah setiap saat, contohnya gini, tadi kan udah ada kontrak, sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ternyata seiring berjalannya waktu, ada perubahan, misalkan, ya, ada perubahan. Misalkan perubahannya, ini nggak bisa selesainya 2 tahun, misalkan gitu. Tambahin misalkan setengah tahun lagi. Awalnya kan kalau 2 tahun kan berarti 24 bulan ya teman-teman ya. Ternyata setelah dihitung-hitung estimasinya itu lebihnya penyelesaiannya 2,5 tahun. Nah, berarti ada penambahan 6 bulan. Ya, kurang lebih 30 bulan jadinya, teman-teman. Nah, nanti pada saat ada perubahan dalam kontrak itu, ya, namanya dibuat adendum. Ya, jadi kontraknya itu jangan direvisi, jangan, tapi ditambah ada namanya adendum. Ada perubahan isi dari kontrak awal gitu. Misalkan tadi proses penyelesaiannya nggak bisa 2 tahun, tapi ditambah menjadi 6 bulan. Nah, gitu. Atau bisa juga misalkan ada kenaikan biaya. Karena kan bahan baku ya kan pasti fluktuatif ya teman-teman. Misalkan di awal biayanya itu 4 miliar. Ternyata di tahun kedua ya, di tahun kedua ada kenaikan misalkan 100 juta. Nah, berarti yang awalnya jumlah biaya keseluruhan dari awal sampai akhir 4 miliar, di tahun kedua ada kenaikan 100 juta, berarti ada perubahan lagi itu di situ. Nah, makanya pertimbangan-pertimbangan itu bisa diubah setiap saat dalam kondisi waktu-waktu tertentu. Nah, makanya ditambahkan ada namanya adendum nantinya. Nah, terus bisa juga terkait dengan pembayaran. Oke, misalkan tadi karena ada perubahan waktu penyelesaian dari 2 tahun menjadi 2,5 tahun, terus minta penambahan pembayaran, misalkan dilakukan menjadi 4 tahap gitu kan. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, itu juga nanti dimasukkan di dalam sebuah adendum. Nah, kenapa ini berkaitan dengan pembayaran? Ingat ya teman-teman, kalau perusahaan jasa konstruksi kan dia dilihat sudah ada izinnya atau belum gitu kan. Kalau sudah ada SIUJK-nya ya, surat izin usaha jasa konstruksinya, maka nanti perlakuan pajaknya ya dia final atau PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kalau misalkan perusahaan itu belum memiliki SIUJK, maka perlakuan pajaknya nanti masuk ke PPh pasal 23. Nah, perlakuannya berbeda kan untuk PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2 gitu atau final tadi. Ya, tarifnya berbeda ya enggak? Terus pemotongan pemungutannya juga berbeda ya kan, seperti itu. Kalau PPh final tidak bisa dikreditkan di akhir tahun pajak ya kan. Kalau PPh pasal 23 bisa dikreditkan ya di akhir tahun pajak. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, terus nanti dilihat juga perusahaan jasa konstruksi ini sudah PKP atau non PKP, maksudnya pengusaha kena pajak ya. Kalau sudah PKP berarti dia wajib membuat faktur pajak. Nah, pada saat faktur pajak itu dibuat pada saat apa sih, teman-teman? Kalau saya boleh tahu, faktur pajak dibuat saat apa? Yang pertama. Halo? Iya Bu, pada Penyerahan saat BKP atau JKP. jasanya Bu. Betul sekali. Penyerahan BKP atau JKP. Nah, berarti kalau misalkan tadi kontrak penyelesaiannya dilakukan 3 kali tahap ya, 3 tahap, maka pada saat terjadinya kontrak dibuatkan faktur pajak atau tidak?
pada saat kontrak terjadi. Misalkan gini, 1 Juli 2022 ya kan, terjadi penandatanganan kontrak ya kan antara PT ABC dengan Waskita Karya atas pembangunan gedung di Jalan Arteri, misalkan gitu, Pondok Indah. Nah, terus pada tanggal 1 Agustus, ya kan, PT ABC baru membayar tahap termin pertama, misalkan termin pertama sebesar 25%. Gitu. Nah, jurnal yang tanggal 1 tadi itu sudah seperti apa? Sudah dibuatkan faktur pajak atau belum? Tanggal 1 pada saat terjadinya kontrak. Gimana teman-teman? Pada saat penandatanganan kontrak, faktur pajak sudah dibuat atau belum? Halo? Menurut saya sih belum, Bu. Maaf kalau salah. Oke, Firda. Yang lain? Terima kasih. Menurut saya juga belum, Bu. Oke, makasih Rizky. Yang lain? Anyone? Ada lagi? Gimana yang lain? Menurut saya sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya ya, pada saat penandatanganan kontrak itu kita ini ya jaga karena kan gini, faktur pajak dapat dikreditkan hanya 3 bulan, betul kan? Pada saat faktur pajak itu dibuat, bisa dikreditkan paling lama adalah 3 bulan. Betul kan? Ini kalau yang sudah belajar PPN ya. Nah, pada saat penandatanganan kontrak atau pada saat kontrak itu terjadi, ya, itu belum dibuat faktur pajaknya. Kenapa? Biasanya pada saat MOU itu baru hanya sebatas sebagai mengakui sebuah pendapatan saja. Baru adanya pengakuan pendapatan saja. Ya. Misalkan gini. Karena baru kontrak, di situ belum ada penyerahan ya, belum ada penyerahan antara barang atau jasa, maka faktur pajak belum diterbitkan atau belum dibuat. Karena baru kontrak, ya kan? Baru hanya sebuah penandatanganan kontrak. Jasa belum diserahkan, barang belum diserahkan. Gitu. Nah, jadi di sini biasanya hanya dibuatkan invoice saja. Invoice saja. Tapi ada juga perusahaan yang tidak menerbitkan invoice. Nah, invoice terbit di tahapan yang kedua nanti. Pada saat 1 Agustus tadi diterima uang, ya kan, atas penyerahan jasa atau barang 25% dari proses penyelesaian, misalkan seperti itu ya. Nah, itu baru mulai dibuat ya namanya faktur pajaknya. Itu faktur pajak. Karena kan faktur pajak kan e-faktur ya. E-faktur itu kan nomor serinya kan itu sinkron ya. Secara elektronik Innova ya kan. Minta dulu nanti ke kantor pajak. Ya kan selama periode tertentu tuh nanti berapa dikeluarkan dari kantor pajak. Nah, terus pada saat faktur pajak itu dibuat dan sudah diposting ya kan nggak bisa direvisi ya teman-teman. Bisa direvisi tapi dibatalkan.
ya kan, adanya pembatalan dari faktur pajak yang sebelumnya dengan faktur pajak yang terbaru. Nah, makanya untuk antisipasi biar amannya adalah pada saat penandatanganan kontrak jangan dibuatkan faktur pajak dulu, karena kan kita belum tahu termin yang disepakati berapa. Tahapan pertama ya termin 1, termin 2, termin 3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, itu ya pertimbangannya maksudnya seperti itu. Terkait dengan pembayaran. Nah, yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi syarat pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya dalam kontrak. Ya, karena kan tadi udah ada agreement ya antara kedua pihak, berarti hak dan kewajibannya harus dipenuhi semuanya. Kecuali ada perubahan, tadi ada addendum ya. Terus yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontraknya. Ya, itulah yang dimaksud dengan persentase penyelesaian. Oke, nah ini kalau kontrak selesai, ya ini metode yang kedua ya. Kontrak selesai. Jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi, perusahaan membeli kontrak biasanya jangka pendek. Bisa kurang dari 1 tahun biasanya untuk antisipasi kerugian yang terjadi. Kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Jadi misalkan seiring berjalannya waktu, dia mau berubah gitu kan dari menjadi menggunakan metode misalkan persentase penyelesaian. Ya. Nah, yang ketiga, ada resiko yang melekat dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Nah, ini terjadi pada saat pandemi COVID-19 kemarin, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa perusahaan konstruksi yang tumbang akhirnya. Nah, kebetulan nih saya riset ini, ya, jadi pada saat turun lapangan, karena pemerintah kan mengalihkan anggarannya ya, ada refocusing anggaran, mengalihkan anggaran yang tadinya digunakan untuk kegiatan konstruksi atau pembangunan, itu uangnya dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, jadi yang awalnya terminnya itu dibayarkan seharusnya untuk sebuah proyek, nah itu anggarannya dialihkan, direfocusing ke penanggulangan COVID-19. Makanya di sini banyak perusahaan-perusahaan konstruksi yang mengalami kemunduran, yang nggak bisa gaji karyawannya. Banyak yang dirumahkan pegawainya, terutama pegawai proyek ya, karena kan proyek berhenti ya teman-teman karena COVID itu. Proyek berhenti sehingga karyawan proyek itu dirumahkan. Paling hanya yang di office saja. Kalau di office sudah pasti ya mereka bekerja normal sesuai dengan porsi pekerjaannya ya kan. Nah, dari situlah terjadi ya. Karena kan kita waktu pandemi itu kan WFH ya kan, terus SFH ya kan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah ya kan, beribadah dari rumah. Karena adanya pembatasan sosial ya kan, adanya PPKM seperti itu ya, tidak seperti saat ini ya, kita sekarang udah agak sedikit longgaran walaupun tren COVID masih ada gitu ya, walaupun tidak se ekstrim 1 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi banyak yang menimbulkan resiko bisnisnya di kala itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh pengukurannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita lihat nanti biayanya berapa, dibagi dengan estimasi, nanti ketahuan persentase penyelesaiannya berapa. Oke. Nah, untuk pengakuan labanya juga sama, pendapatan labanya ya. Nanti persentase penyelesaian dikalikan dengan estimasi total pendapatan. Nah, ya, ini untuk kalau periode berjalan ya, pendapatan laba kotor yang diakui sampai saat itu atau tanggal ini ya, dikurangi dengan pendapatan yang diakui dalam periode sebelumnya. Oke, nah lebih lengkapnya nanti kita masuk ke dalam sebuah
simulasi atau ilustrasi ya. Oke, contohnya ini. Misalkan ya, PT Hore menandatangani kontrak yang dimulai pada bulan Juli untuk membangun sebuah jembatan dengan nilai kontrak 4.500.000. Pekerjaan diharapkan selesai bulan Oktober 2022 dengan taksiran biaya 4 juta. Namun pada akhir tahun 2021 taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 4.050.000. Ya. Nah, perubahan itu, nah ini yang tadi ya pada saat persentase penyelesaian mengalami ya pada saat kontrak itu ada perubahan ya, ada adendumnya, ada kenaikan biaya penyelesaian. Oke, nah yang semula 4 juta naik menjadi 4.050.000. Nah, nanti labanya pasti kan berpengaruh ya enggak? Kalau 4.500.000 kita kurang dengan 4 juta, secara kasat mata laba kotornya kita udah tahu 500.000. Betul kan? Nah, itu di tahun 2020. Tapi di tahun 2021 akhir, karena ada kenaikan biaya, otomatis dong laba kotornya berkurang. Ya enggak? Berkurang sebesar 50.000. Menjadi berapa? 450.000. Iya. Benar, 450.000. Oke. Ya, jadi begitu. Nah, ini kenaikan biayanya nggak besar lah. Jadi perusahaan belum mengalami sebuah kerugian di tahun 2021 ya. Tapi nanti gimana nih kalau kenaikannya signifikan gitu biaya penyelesaiannya. Nah, nanti bisa dilihat berapa pendapatan yang diterima pada tahun berjalan itu dikurangi dengan biaya yang terjadi pada tahun itu. Nanti apakah mengalami sebuah kerugian atau tidak? Nah, terlihat dengan jelas. Oke. Nah, di dalam tabel ini sudah diketahui bahwa ada biaya ya yang terjadi nih. Biaya sampai dengan tahun 2020 nih ya. Itu ada 1 juta, ada 2.916.000 ya. Maka di akhir ya, karena ini kontrak udah selesai ya. Di tahun 2022 kan kontrak udah selesai. Jadi jumlahnya ada 4.050.000. Oke. Nah, ternyata taksiran biaya penyelesaian taksiran biaya sisa kontrak ya. Ini ada 3 juta di tahun 2020. Di tahun 2021 1.134.000. Nah, di tahun 2022-nya nggak ada ya. Nah, terus tagihan kontrak 2020 kurang lebih 900.000, 2021 2.400.000 dan 2022 adalah 1.200.000. Ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya 4.500.000 ya. Kan 900 tambah 2,4 ini kan 3.300.000 ya enggak? 3.300.000 ditambah 1.200.000 4.500.000. Ya. Nah, ternyata kas yang diterima kan nanti dilihat dari persentase penyelesaian kan. Oke, persentase penyelesaiannya ternyata sampai tahun 2020 itu hanya 25% saja, yaitu 750.000. Nah, di tahun 2021 ternyata hanya 72% saja. Ya, 72% karena ini sudah dibayarkan ya. Harusnya kan 3 juta, ini kan 2.500.000 kan seharusnya. Nah, tapi karena udah dibayarkan 750, 2.500.000 kita kurangkan 750, sisanya adalah 1.750.000. Nah, di tahun terakhir kan 100% dong, karena kan udah selesai kontraknya. Nah, dari 4.500.000 ya, ini sudah dibayarkan 2.500.000, berarti sisanya adalah
2 juta kasnya. Oke, nah untuk lengkapnya ada di slide berikutnya. Begini teman-teman penjelasannya yang tadi saya bilang. Ini 25, ini 72, ini dan 100. Nah, angka ini dari mana ya? Nah, ini tadi. Nanti kita lihat ada di slide berikutnya. Nah, ini ya 2020 karena kan nilai kontrak dari awal ya dari tahun 2020, Juli 2020 sampai dengan Oktober 2022 kan nggak ada perubahan kan? Nilainya sama kan 4,5 juta atau 4.500.000. Oke, nah karena tadi kita sudah menghitung kira-kira itu 1 juta biaya yang dikeluarkan selama tahun 2020 kan ada biaya dong, betul kan? Misalkan kayak biaya tenaga kerja, ya kan? Kan orang-orang proyek itu kan pasti digaji, ya teman-teman. Digaji atau diberikan honornya, baik itu upah harian atau honor bulanan gitu kan, atau gaji bulan dan lain sebagainya. Belum lagi ada pembelian misalkan seperti barang-barang, pengadaan barang misalkan seperti itu ya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan di tahun pertama atau tahun 2020. Nah, terus kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikannya kurang lebih adalah 3 juta. Kalau kita jumlahkan kan 4 juta jadinya. Oke, ini kan baru estimasi, tapi realnya adalah 1 juta. Nah, berarti kan ada laba nih, betul nggak? Ya, 4.500.000 karena tadi di awal kontrak biaya itu adalah 4 juta, sementara baru dipakai selama tahun 2020 adalah 1 juta ya, maka kurang lebih estimasi labanya ada 500.000. 4.500.000 dikurangi dengan 4 juta ya. Oke. Itu ya maksudnya. Nah, jadi persentasenya penyelesaiannya ternyata baru 25% di tahun 2020. Nah, jadi kurang lebih Juli ke Desember itu 6 bulan ya, teman-teman. Jadi selama 6 bulan baru progresnya baru mencapai 25% saja. Oke. Nah, tahun 2021 tadi kan ada di akhir Desember ya, di akhir Desember ada kenaikan ya, ada kenaikan biaya. Nah, yang semula 4 juta naik menjadi 4.050.000. Oke, nilai kontrak nggak berubah kan, tetap 4,5 juta. Oke, nah ternyata setelah dihitung-hitung sampai akhir Desember 2021 biaya yang dikeluarkan itu sudah mencapai 2.916.000. Oke. Ya. Nah, jadi kita cari nih selisihnya. Karena tadi biaya penagihan naik menjadi 4.050.000, berarti 4.050.000 kita kurangi dengan 2.916.000, maka ada estimasi biaya untuk menyelesaikan sampai akhir nanti ya. Sampai akhir 2022 itu kurang lebih sisanya adalah 1.134.000. Nah, ternyata di akhir tahun 2021 perusahaan masih mengalami sebuah laba kotor atau ada gross profit di situ senilai 450.000. Nah, setelah dilihat progres persentase penyelesaian kontraknya sampai akhir Desember 2021 ternyata baru 72%. Oke, jadi bangunan itu, jembatan itu ya sudah selesai kurang lebih 72%. Oke, nah berarti masih ada sisa 10 bulan lagi kan di tahun 2022. Ya. Nah, jadi targetnya adalah bulan Oktober harus sudah rampung semuanya 100%. Nah, jadi di sini biaya yang sudah disepakati adalah 4.050.000. Nah, maka pada saat penutupan atau penyelesaian kontrak ya,
perusahaan mengalami laba kotor 450.000. Oke, dan sudah selesai 100% kontraknya. Oke. Nah, jadi ini ya ilustrasinya begini teman-teman maksudnya. Kita lihat di sini nih jurnalnya ya. Jurnal pada saat mencatat biaya konstruksi, pada saat menerima pengakuan pendapat tadi ya, pendapatan untuk mencatat termin, kan tadi ada 3 tahap, 25%, 72%, dan 100%. Ya. Nah, terus nanti baru mencatat hasil penagihannya. Ya, jadi ada 3 jurnal yang dibuat di akhir periode ya, di akhir tahun 2020, 2021, dan di akhir proyek tahun 2022. Oke, ini untuk mencatat biaya konstruksi, jurnalnya debitnya adalah konstruksi dalam proses ya. Nah, ini kreditnya nanti dilihat apakah pengadaan barang itu dari hasil penjualan produk yang ada di gudang ya, atau perusahaan membeli barang, melakukan pengadaan barang dengan membeli barang secara tunai berarti berpengaruh pada kas, atau secara kredit berarti berpengaruh pada hutang. Jadi ini tentatif atau dikondisikan dengan jenis transaksinya. Ya, bisa bahan, bisa kas, bisa hutang. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada 3 kondisi. Kalau dari gudangnya, dari persediaan barang dagangnya yang ada di perusahaan, berarti udah otomatis tuh bahan ya akan berkurang, persediaan barang dagangnya akan berkurang. Tapi kalau secara dia belinya secara tunai, otomatis kasnya akan berkurang. Tapi kalau secara kredit, hutangnya akan bertambah gitu. Oke. Nah, lanjut. Kalau mencatat termin, nah ingat ya, pada saat inilah nanti sudah dimulai dikirim invoice atau tagihan. Biasanya kalau sudah ada invoice, sudah ada faktur pajak, tapi faktur pajaknya dalam bentuk dummy. Belum diposting ya. Oke, nah pada saat nanti uang kas itu diterima, ya, penagihan itu sudah direalisasikan, baru nanti dibuatkan faktur pajaknya. Biasanya gitu. Ya. Oke, tadi kan udah jelas karena di tahun 2020 ya, progresnya itu baru 25%. Ternyata realnya adalah 750.000. Oke, tahun ke 2021 72%, realnya ternyata 1.750. Nah, di tahun terakhir berarti sisanya dari 4,5 juta tadi. Sisanya 2 juta. Oke. Nah, ini dapat dari mana? Ini ada perhitungannya di belakang. Nih, tuh. Ya, sudah ada semuanya. Oke. Ya, begitu ya, teman-teman. Ini untuk contoh yang pertama. Estimasi laba juga ya diakui. Ini pendapatan yang diakui tahun 2020 karena progresnya tadi baru 25%, berarti hanya 1.125.000. Tahun kedua atau 2021 kan tadi progresnya 72%. Ya. Karena di tahun pertama sudah dibayar 1.125.000, berarti sisanya hanya diakui 2.115.000. Nah, tahun 2022 kan progresnya udah 100% dong. Nah, karena udah direalisasiin 3.240.000, berarti pendapatan di akhir Oktober ya, hanya 1.260.000. Sisanya 4,5 juta dikurangin 3.240. Oke. Nah, yang berikutnya laba. Laba kotor juga sama. Ya. Karena tadi udah dihitung tuh 4,5 juta dikurangi dengan 4 juta, kan ada estimasi laba kotor ya enggak? Di setiap tahunnya. Oke, karena tadi
tahun 2020 progresnya baru 25%, berarti labanya itu 500.000 dikalikan 25%. Nah, berarti laba sesungguhnya adalah cuma 125.000. Ya, tahun kedua progresnya sudah 72%. Nah, berarti diakui hanya 199.000. Begitu pula dengan tahun 2022 Oktober ya. Sisanya 126.000. Oke. Ya, begitu teman-teman. Cara menghitung besaran dari pengakuan pendapatannya dan menghitung laba kotor. Oke, nah ini jurnalnya. Ya. Pada saat penyelesaian kontrak, pada saat mengakui pendapatan dan laba kotor, ya, seperti ini. Oke. Pada saat mengakui pendapatan dan laba kotor, konstruksi dalam proses, setelah laba kotor, terus ada beban konstruksi, baru ada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, pada saat melakukan penyelesaian kontrak, hanya di akhir saja. Ya ini, lupa diedit, maaf. Ini harusnya 2020 ya, 2011 dan 2021 dan 2022. Ya. Nah, ini konstruksi dalam proses, hanya di tahun terakhir saja. Ini enggak kan? Oke. Begitu, teman-teman. Ya. Contohnya atau ilustrasi mengenai metode penyelesaian kontrak. Oke. Nih ya penjelasan dari yang tadi. Dari tabel di slide sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk pendapatan kontrak yang diakuinya. Kenapa kok cuma segini ya? Nah, ini dari rumusnya 4,5 juta dikali 1 juta dibagi 4 juta. Oke, nah selesai ya teman-teman untuk metode yang pertama. Oke, lanjut ya. Metode yang kedua, yaitu metode kontrak selesai. Nah, kalau ini tadi ya perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan. Maksudnya yaitu pada saat kontrak telah diselesaikan. Nah, metode ini perusahaan mengakumulasi seluruh kos atau biaya ya kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan secara periodik. Maksudnya secara setiap tahun ya. Kalau tadi kan metode persentase penyelesaian dia kan diakui itu sesuai dengan progres ya. Tapi kalau kontrak selesai dia nggak ada pengakuan setiap akhir tahunnya, tapi tunggu pada saat nanti kontrak itu selesai. Ya, tidak perlu melakukan pengakuan secara periodik untuk pendapatan, kos maupun laba kotor. Ya, contohnya gini teman-teman. Tahun 2020 ya, dia nggak ada, betul nggak ada labanya. Terus 2021 juga sama, tapi di tahun 2022 dia ada langsung 450.000. Nah, jurnal pada saat kontrak berakhir ya atau kontrak selesai, debitnya adalah penagihan atas konstruksi dalam proses, kreditnya adalah pendapatan dari kontrak jangka panjang yaitu 4,5 juta. Karena tadi kan nilai kontraknya 4,5 juta ya. Terus estimasi atau biaya konstruksi ya itu 4,50 juta. Walaupun tadi kenaikannya terjadi di tahun 2011. Nah, ini tidak ada pengaruhnya di setiap tahun. 2020 tidak dibuat, ya tidak ada, 0. 2021 demikian juga, kecuali di akhir kontrak selesai, baru terlihat untuk labanya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Untuk kedua metode sudah bisa menggambarkan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan?
Dari saya belum Jelas. lagi. Oke, baik. Jelas ya? Oke, kalau Jelas, jelas, Bu. kita lanjutkan ya. Nah, contoh, nah ini jadi dari contoh tadi ya, pasti ada plus minusnya teman-teman. Ada rugi maupun ada keuntungannya. Tapi kita lihat dulu dari sisi keuntungan tadi kan udah jelas, bisa terlihat dari ilustrasi tadi ya. Nah, kalau misalkan terjadi kerugian di kontrak jangka panjang. Nah, dari dua metode itu ya, rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Persentase penyelesaian estimasi kenaikan kas pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor pada periode sebelumnya. Nah, kalau itu ya, untuk persentase penyelesaian. Kalau rugi periode berjalannya pada kontrak yang menguntungkan. Tapi kalau rugi atas kontrak yang tidak menguntungkan, itu terjadi pada kedua metode. Perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek. Nah, jadi tadi memang ada kenaikan kan biayanya itu dari 4 juta ke 4.050.000. Betul kan? Nah, tapi kenaikan itu masih mendapat keuntungan ya enggak untuk untuk atas nilai kontrak itu ya kan pada periode berjalan masih mengalami sebuah keuntungan. Tapi ada juga sih ya yang tidak menguntungkan. Nah, ini contohnya seperti apa nanti ada di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kan naiknya cuma 50.000 kan. Kalau ini terlihat nih naiknya hampir 400 ya. Nih, mengalami kenaikan 4.384.438.462. Dari yang semula 4 juta ya naik menjadi 4,3. Oke. Ya, ini nanti berubah ya sesuai dengan kondisinya. Oke, coba kita lihat perhitungannya bagaimana. Apakah tahun 2011 nanti dia mengalami kerugian atau tidak? Kita lihat nanti perhitungannya ya. Oke. Ternyata ya, kalau tadi tahun pertama jelas ya, tidak ada kerugian dong dari 4 juta ke dari 4,5 juta ya nilai kontraknya, terus biaya penagihannya 4 juta, berarti kan selisihnya 4,5 ya enggak? Nah, ternyata di akhir Desember ya, di tahun 2011 tadi udah jelas ya biayanya tuh 2,9 atau 2.916.000. Estimasi biaya menyelesaikan, nah ini revisi karena tadi ada kenaikan sebesar 4.384.962. Ya. Jadi selisihnya itu 1.468.962. Persentase penyelesaiannya ya, biaya yang terjadi sampai tahun berjalan dibagi dengan estimasi total biaya. Oh, ternyata progresnya baru 66,50%. Maka pendapatan yang diakui pada tahun 2011 ya, karena tadi nilai kontraknya 4.500.000 kita kalikan dengan 66,50% ya. Lalu kita kurangkan dengan 1.125.000. Nah, ini kan udah diterima di tahun sebelumnya ya enggak? Maka dapatlah 1.867.500. Nah, ini pengakuan pendapatannya di akhir tahun 2011. Nah, tapi biaya yang sudah terjadi selama tahun 2011 itu 1.900.000. Nah, pendapatannya cuma 1,8, tapi biayanya sudah 1,9. Artinya ada selisih di sini kan? Selisih lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pemasukannya. Jadi perusahaan di tahun 2011 kalau kita lihat mengalami sebuah kerugian.
sebesar 48.500. Selisih dari ini ya. Oke. Gitu teman-teman. Karena apa? Karena tadi di tahun 2011 mengalami kenaikan biaya. Naiknya banyak loh, dari 4 juta ke 4,3 ini. Gitu. Sementara pendapatan pada tahun berjalan ya sampai akhir Desember cuma 1,8. Biayanya udah keluar 1,9. Nah, itu teman-teman maksudnya, ya. Oke. Nah, jadi gimana caranya perusahaan untuk mencatat jurnal kerugiannya? Nah, berarti ada beban konstruksi 1,9 ya, 16. Debitnya, kreditnya adalah konstruksi dalam proses karena tadi mengalami kerugian. Karena pendapatannya hanya 1,8. Kerugiannya menjadi 48,5. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Iya, Paham, jadi Bu. seperti itu. Nah, ini kerugiannya masih di bawah nilai kontrak ya. Tahun kedua aja dia udah mengalami kerugian. Oke. Nah, contoh yang ketiga adalah kerugiannya di atas nilai kontrak. Teman-teman bisa lihat, ada ya. Udah jelas nih kerugiannya 56.250. Ya enggak? Betul kan? Kan 4,5 juta dikurangi dengan 4.556, 250. Oke. Nah, kita lihat di sini dari kerugian ini ya kan. Bagaimana? Tuh, jadi udah jelas di tahun 2011-nya dia sudah mengalami kerugian yang cukup lumayan. Karena nih estimasi biayanya di atas dari nilai kontrak. Oke. Yang harusnya laba ya kan 500.000, tapi karena ada kenaikan biaya malah menjadi rugi karena biayanya di atas dari nilai kontrak. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan ya ternyata sampai dengan tahun 2011 itu progresnya hanya 64%. Jadi 4,5 juta kita dikali 64% itu 2.880.000 ya. Nah, lalu dikurangi pendapatan yang diakui sebelum tahun 2010 ya 1.125. Nah, jadi hanya 1.755.000. Oke. Nah, ini jurnalnya berarti bukan jurnal. Pendapatan diakui ya. 1.755.000. Terus ada pembalikan laba kotor. Betul ya, tadi 125 ada estimasi kerugian 56.000. Maka jumlahnya adalah 181.250. Jadi biaya konstruksi yang dibebankan adalah 1.936.250 rupiah. Oke, nah jurnalnya seperti ini. Debitnya beban konstruksi ya sebesar 1.936.250. Kreditnya adalah konstruksi dalam proses senilai 181.250 dan ada pendapatan dari kontrak CP ya senilai 1.755.000. Oke, selesai teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi. Alhamdulillah pas waktunya ya. Jadi sebelum mengakhiri mohon dibuka kameranya, di on cam dulu kita untuk foto sesi bersama. Silakan teman-teman.
Dibuka kameranya. Oke. Siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang mau disampaikan.